Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala BKKBN Republik Indonesia, Bapak Dr. Hasto Wardoyo, SPOG. Yang saya hormati Pak Gubernur melalui media virtual, yang hadir langsung Pak Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra, Bapak Dr. Andes Haji Juramadi Islam SH MPMH. Yang saya hormati Bapak Deputi KS PK BKKBN yang melalui media Zoom, Bapak Novian Andusti SMT. Yang saya hormati Deputi Bidang Admin BKKBN, Bapak Dr. Sukaryo Teguh Santoso MPD. Ada juga hadir yang terhormat Deputi KB KR BKKBN, Ibu Dr. Eni Gustina MPH. Yang saya hormati Kepala BKKBN, sahabat saya Bapak Medi Herianto SHMH, beserta seluruh jajaran. Yang terhormat Bu Misni, selaku Kepala Pemberdayaan Perempuan Provinsi. Yang saya hormati Bu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau, selaku Wakil Ketua 1 Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kepri. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan, para kepala Kemenak, kepala bidang, kepala KUA, para penyuluh, dan hadis juga dari Bimas Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dan para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Agama Kabupaten dan Kota dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan OPDKB Kabupaten dan Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah bagi Kepulauan Riau, bagi kita semua. Bapak, Ibu sekalian, selamat datang Pak Kadis Kesehatan. Kanwil Kemenak Provinsi Kepulauan Riau mempunyai penyuluh agama PNS sebanyak 25 orang dan penyuluh non-PNS sebanyak 437 yang tersebar di seluruh Kepulauan Riau, dan kita memiliki 75 orang penghulu yang akan menjadi garda terdepan dalam mensinergikan dengan BKKBN dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pencegahan stunting. Melalui penghulu dan penyuluh agama, Kemenak sangat menganjurkan kepada orang tua, khususnya perempuan yang sedang mengandung, untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal, baik dari kualitas gizinya juga sumber makanannya. Karena itu dari makananlah sumber bibit terciptanya generasi yang baik, sehat, berkualitas, dan bebas dari stunting. Dengan dilaksanakannya kerjasama dengan BKKBN dalam program membangun ketahanan keluarga dan pencegahan generasi stunting melalui kegiatan penyuluhan dalam rangka pencegahan dini stunting kepada calon pengantin melalui bimbingan perkawinan yang ada di kantor urusan agama KUA Kecamatan, diharapkan mampu terlaksananya percepatan pencegahan stunting sebagai upaya menurunkan angka stunting dari 27,6% menjadi 14% di tahun 2024 di Indonesia. Pemberdayaan perempuan yang maksimal dan menekan angka kawin usia dini merupakan bagian upaya pencegahan stunting dikampanyekan secara bersama. Kita Kementerian Agama ada juga program di Kemenak, Pusaka Keluarga Sakinah, yang insya Allah itu sudah kita launching di beberapa kabupaten dan kota, dan insya Allah ini akan kita sinergikan. Dan kita juga tahun ini, tahun 2022, akan mencanangkan revitalisasi layanan KUA
yang masing-masing kabupaten dan kota akan ditunjuk sebagai pilot proyek dalam rangka revitalisasi pelayanan KUA, di mana seluruh pelayanan Kementerian Agama yang ada di Kanwil juga akan berada di tingkat kecamatan, yang akan langsung menyentuh kepada masyarakat di lini yang paling bawah. Dan dengannya banyaknya tim yang bergerak dan kita akan bersinergi, insya Allah pencegahan stunting yang diawali dengan upaya mencegah sebelum melakukan pernikahan dapat terlaksana dengan baik. Dan saya atas nama jajaran Kementerian Agama siap mendukung program ini, dan jelas kami harapkan perjanjian kerjasama ini tidak hanya sampai di sini, dan kalau dibutuhkan nanti Pak Kabid Bimas beserta Kemenak untuk melakukan revisi anggaran kalau memang dibutuhkan anggaran yang harus kita revisi untuk mendukung kegiatan ini. Saya yakin dan percaya kalau kita kompak dan kita bersama-sama, dan sinergi ini sudah kita lakukan, dan perlu saya sampaikan bahwa kami akan melaksanakan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-76 yang insya Allah akan dilaksanakan 3 Januari, yang insya Allah Pak Gubernur akan menjadi inspektur upacara. Dan hadiahnya adalah tahun ini kita indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Kepulauan Riau terunggul dari Jawa dan Sumatera. Saya kira ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian, ini sebuah prestasi, saya kira mungkin akan mendorong semua aspek sektor, karena memang investasi, iklim investasi dibutuhkan kerukunan, indeks kerukunan umat beragama yang kondusif. Dan kita harapkan di tahun yang akan datang, saya berharap seluruh jajaran Kementerian Agama beserta pemerintah daerah untuk dapat bersinergi bagaimana menjaga kerukunan umat beragama, karena memang tahun depan adalah tahun dicanangkannya tahun kerukunan. Jadi memang kita harapkan ini adalah hasil terbaik kita. Kita terpuruk dulu di bawah standar nasional, karena memang ada kejadian di Karimun yang kemarin itu Pak Asisten, dan hari ini setelah setahun kita mencoba bersosialisasi, berkomunikasi, berkolaborasi dengan seluruh pihak, alhamdulillah. Dan harapan saya, kita juga mencatat rekor yang baik dalam pencegahan stunting ini kalau kita mau secara bersama-sama bersinergi. Saya kira itu, terima kasih Pak Hasto yang berkenan hadir memberi pengarahan, dan Pak Gubernur, untuk PKK, Pak Asisten, Pak Medi, Pak Kadis Kesehatan semuanya, Pak Kemenak. Harapan saya program ini dapat berjalan dengan baik, dan sebaiknya 3 bulan sekali kita evaluasi Pak Medi. Mana capaian kita sudah berjalan atau belum, sudah terimplementasi sebatas mana, kita perlu duduk bersama melakukan review ulang kalau program kita ada yang sedikit bermasalah. Demikian, terima kasih atas semua dukungannya. Saya juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terbanyak terkendala. Mudah-mudahan awal yang baik ini juga menghasilkan sesuatu yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan bersama arahan Kepala BKKBN Republik Indonesia secara daring. Kepada Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur yang hadir pada kesempatan kali ini secara virtual, ataupun yang mewakili Bapak Asisten yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Asisten Pemerintah dan Kesa, Bapak Dr. Haji Juramadi yang hadir pada kesempatan kali ini yang saya hormati,
Juga yang saya hormati Pak Kakanwil Kemenak Provinsi Kepri dan seluruh jajaran dari kepala-kepala kantor Kementerian Agama di kota dan juga di kabupaten yang hadir pada kesempatan kali ini. Juga yang saya hormati kepala-kepala dinas, kepala dinas kesehatan, baik dari provinsi maupun juga barangkali dari kabupaten, dan juga kepala-kepala OPDKB, baik yang di provinsi dan juga di kabupaten, kemudian juga ketua tim penggerak PKK, kepala kantor urusan agama di tingkat kecamatan, dan juga para pimpinan puskesmas, para dokter, dan mitra-mitra kerja BKKBN yang hadir. Kami bersyukur alhamdulillah saya didampingi secara virtual juga ada Pak Deputi dan Ibu Deputi yang secara virtual hadir. Kami ucapkan terima kasih terkhusus kepada Pak Medi selaku Kepala Perwakilan yang ada di Kepri. Kami mengucapkan terima kasih dan seluruh jajaran teman-teman BKKBN mulai dari di perwakilan sampai di penyuluh, ada PKB, PLKB, bahkan kader-kader PPKBD dan sub PPKBD yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Tentu rasa syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT karena kita diperkenankan untuk bisa bersama-sama silaturahmi meskipun secara virtual dalam rangka MOU antara Kementerian Agama dengan Dinas Kesehatan dan juga instansi terkait pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum kami menyampaikan hal pokok terkait dengan stunting, maka izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada khususnya kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran dan juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, karena sudah menindaklanjuti MOU antara Kementerian Agama dan BKKBN dan juga antara Dirjen Bimas Islam dengan sesama BKKBN yang kemudian ditindaklanjuti sampai hari ini. Ada beberapa angka yang menggembirakan sebetulnya sebelum saya sampaikan tentang stunting, bahwa hari ini kita melihat bahwa angka-angka yang terkait dengan stunting itu alhamdulillah mengalami suatu penurunan, di mana hari kemarin itu tanggal 27 kemarin itu telah di-launching oleh Kementerian Kesehatan bersama BKKBN terkait data stunting. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi karena data ini menunjukkan angka yang bagus untuk Kepri, tentunya Kepulauan Riau. Selamat karena Kepulauan Riau untuk angka stuntingnya menduduki terendah nomor 4 dari setelah Bali, DKI, Yogyakarta, maka yang terendah adalah Kepulauan Riau. Ini appreciate untuk Kepulauan Riau. Artinya apa? Yang seluruh di luar Jawa dan Bali itu juara satunya adalah Kepulauan Riau dengan angka stunting 17,6%. Mudah-mudahan ini menjadikan contoh yang sangat baik untuk kemudian nanti bisa ditargetkan menjadi 14% di tahun 2024 sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi. Juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dari Kepri itu dari SSGI yang baru sehari diumumkannya kemarin, itu angka 17,6%, diantaranya tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Ada beberapa kabupaten kota yang angkanya memang relatif masih cukup tinggi, seperti di Kabupaten Lingga, kemudian Kabupaten Kepulauan Anambas, ini masih lumayan di atas 20%. Tetapi Kabupaten Bintan, kemudian Kabupaten Tanjung Pinang, kemudian Natuna pun juga sudah luar biasa 17,8%, dan juga Kabupaten Karimun dan Batam yang paling rendah. Oleh karena itu ini menjadi contoh yang sangat baik, kami mengucapkan selamat. Juga Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan sekalian ini baru kita umumkan sekarang juga, BKKBN mengumumkan baru minggu ini, dari hasil PK21, kami berterima kasih Pak Gubernur dan seluruh jajaran, kita sudah punya data keluarga, data PK21. Dan dari hasil situ ternyata angka TFR atau total fertility rate ya,
kita menurun cukup baik. Jadi angkanya 2,24. Hanya untuk Rio perlu bekerja lebih keras sedikit karena di Rio angkanya 2,53. Artinya angka-angka rata-rata perempuan di Rio melahirkannya 2,53, tetapi ini ada peningkatan ya. Kalau kemarin dulu di data tahun 2015 sebetulnya di Kepulauan Riau sudah mencapai angka 2,20. Oleh karena itu ini menjadi perhatian kita, barangkali ada masyarakat yang belum terlayani untuk kontrasepsi, itu kita perlu aktif kembali, sehingga tentu Pak Medi dan jajarannya mari kita lebih giat lagi untuk menyasar mereka-mereka yang memang butuh pelayanan, karena angka TFR-nya ada kenaikan di masa pandemi. Saya berharap ini hanya karena pandemi, sehingga nanti Kepri akan kembali ke normal dengan TFR yang 2,2. Begitu juga ada angka yang cukup mengembirakan di Kepulauan Riau, saya kira, karena apa? Rata-rata perempuan yang usia 15 sampai 19 tahun yang hamil dan melahirkan angkanya cukup kecil ya, yaitu 11,4 per 1000. Jadi setiap 1000 perempuan yang ditanya apakah kemarin dulu sudah pernah hamil atau melahirkan di usia 15 sampai 19, maka kalau di Kepri hanya yang menjawab pernah hanya 11,4 per 1000. Bisa dibayangkan kalau di Sulawesi Barat itu bisa sampai 37 per 1000 dan NTT lebih tinggi lagi, di Gorontalo 36, di Kalimantan Tengah juga 36 dan seterusnya. Ini saya kira Kepulauan Riau bisa menjadi contoh yang baik ya. Kemudian juga kita memang masih prihatin dengan MCPR atau kepesertaan KB di Kepri. Ini saya kira angkanya masih 39,3. Jadi mestinya memang angka ini harapannya cukup tinggi ya. Jadi kita berharap kepesertaannya cukup tinggi sehingga kita masih harus terus bekerja. Secara nasional angkanya ada penurunan tetapi sedikit. Saya kira selama pandemi memang sulit sekali memberikan layanan kontrasepsi sehingga ada penurunan 0,9. Jadi dari 57,9 menjadi 57,0. Nah inilah yang masih perlu kita berusaha, dan khusus Kepri karena memang masih rendah, mari angka 39,3 kita jadikan angka 50. Masih ada masyarakat yang ingin dilayani tapi belum terlayani, dan selama pandemi ada peningkatan menjadi 18% ya. Ini kalau di Kepri masih tinggi juga, ada 26,3% yang masyarakatnya sebetulnya minta dilayani tapi belum terlayani. Oleh karena itu nanti kita di tahun 2022 sepakat untuk bekerja sama, untuk bekerja keras. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan pada kita sehingga pandemi berlalu dan kita bisa kerja keras. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon izin Pak Kakanwil, Kementerian Agama, saya menyampaikan beberapa poin. Ini teman-teman dari Kemenak hadir dan juga dari Puskesmas, kemudian juga penyuluh agama, kemudian juga ada teman-teman dari penyuluh BKKBN. Saya sampaikan bahwa marilah kita kampanye sejak 3 bulan sebelum nikah, kita lakukan kampanye prekonsepsi. Iya, kita rubah mindsetnya, jangan hanya pre-wedding saja, tetapi mari kita ajak calon-calon pengantin untuk memikirkan prekonsepsi, yaitu pertemuan antara telur dan sperma, itu namanya konsepsi. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan sunatullahnya sungguh luar biasa. Menyiapkan telur perempuan itu hanya 1 saja, 1 bulan hanya 1 bulan 1. Tetapi ini kalau di dalam 90 hari sebelum bulan madu, itu kondisi perempuan itu tidak sehat, misalkan anemia, kemudian juga lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm, artinya perempuan itu kurus sekali, dan juga berat badannya tidak ideal, bisa terlalu gemuk atau terlalu langsing. Maka sebetulnya telurnya itu termasuk akan menghasilkan telur yang stres juga. Ada stres di bagian dalam dari telur itu namanya mitokondria. Jadi stres seluler namanya.
Jadi ternyata stres ini sangat berpengaruh terhadap kualitas telur. Sedangkan telurnya cuma satu. Jadi kalau telurnya baik ya baik, kalau tidak baik ya habis, tidak baik semua, karena cuma satu. Nah, beda dengan sperma, sperma juga disiapkan butuh waktu 75 hari. Iya, kalau telur itu butuh persiapan 3 bulan lah, supaya anemi ini, kalau memang anemi bisa minum tablet tambah darah dulu. Tetapi sperma 75 hari juga. Jadi laki-laki itu, saya tidak benci perokok Bapak Ibu, tetapi kalau dia perokok berat, spermanya kualitasnya kurang bagus, karena rokok itu toksik ya. Sehingga kalau sekarang mau bulan madu, sebaiknya 75 hari sebelumnya, kalau yang perokok berat dikurangi dulu perokok beratnya, kemudian juga menyiapkan diri dengan ada konsumsi zinc, kemudian tidak banyak berendam di air panas, karena spermanya bisa rusak, bisa mati. Ternyata laki-laki butuh persiapan 75 hari juga. Ya oleh karena itu, marilah Bapak Ibu sekalian, 3 bulan sebelum nikah, kita syaratkan untuk periksa. Dan periksanya itu sangat mudah, karena yang diperiksa hanya tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, ditambah HB. HB itu pemeriksaan darah sederhana, murah sekali, di puskesmas malah gratis itu karena pakai BPJS malah begitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya prekonsepsi itu sangat murah, prewedding itu sangat mahal, tapi prekonsepsi tidak dikerjakan, padahal penting sekali. Prewedding yang kadang-kadang cenderung mubazir, menjadi teman setan ini kadang-kadang malah dikerjakan. Nah, maka marilah kita dalam rangka mencegah stunting, kita siapkan calon pengantin 3 bulan sebelum nikah. Iya, kita periksa dulu. Itu karena begitu memasuki 1000 hari, sejak terjadi ketemunya sel telur dan sperma, kemudian berkembang terus, akhirnya bayi berkembang, semua sebagian besar mau cacat atau tidak ditentukan di awal kehamilan. Jadi kalau persiapan 3 bulan sebelumnya itu tidak sukses, karena istrinya juga anemia, suaminya perokok berat dan seterusnya, maka embrionya itu tidak bagus. Dan Allah ciptakan dengan sunatullahnya, ternyata dalam waktu 56 hari, itu selesai, semua terbentuk. Kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, dan pipi. Angka 8 ini, ada angka 8. Artinya ini 8 minggu Bapak Ibu sekalian. Jadi 56 hari sejak ketemunya sel telur dan sperma, perempuan itu baru merasa telat 1 bulan, ternyata bayinya sudah selesai. Bahkan dia ini, telurnya kalau bayinya perempuan, itu juga sudah selesai, diciptakan selama dalam kandungan nanti. Telurnya selesai. Jadi seorang ibu kalau tidak sehat menentukan nasib cucunya, kalau anaknya perempuan. Ini serius ini ya. Saya sebagai dokter kebidanan dan saya ahli bayi tabung, itu sebenarnya saya lebih banyak belajar di sini, Pak Kakanwil. Jadi saya mohon izin ini Pak Kanwil Kemenak dan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya lebih banyak belajar di sini. Jadi Allah itu ternyata menciptakan manusia ini selesai dan sebagian nasibnya ditentukan, itu betul. Karena apa? Ada 3 lapisan yang diciptakan di masa bulan pertama kehamilan ini. Lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam. Kalau manusia itu sudah ditentukan, kalau yang berkembang itu dominan itu lapisan luar, orangnya besok langsing. Meskipun makan banyak, tetap langsing gitu. Karena yang berkembang lapisan luar itu adalah banyak saraf dan kulit. Kemudian kalau yang berkembang lapisan tengah, orangnya atletis, otot dan tulang. Kalau yang berkembang lapisan dalam, orangnya yang berkembang ususnya, suka makan, orangnya gemuk, gitu. Makan terus itu dan mudah gemuk, gitu ya. Nah, inilah Allah menciptakan itu sudah sejak dini sekali, bahkan perempuan itu belum merasa hamil, itu proses sudah terjadi. Oleh karena itu, jangan ada kehamilan yang tidak terencana, karena ingat kalau mau cacat, kalau mau ada gangguan, bakat stunting dan sebagainya, sudah diawali dari usia kehamilan yang sangat dini, bahkan sebelum nikah. Nah, oleh karena itu kami mohon izin Pak Kakanwil Kementerian Agama dan Bapak Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala KUA, kami mohon izin untuk di Riau bisa menjadi contoh pilot project
di launching untuk kemudian 3 bulan sebelum nikah diperiksa. Pemeriksaannya cukup ke puskesmas, mohon izin Pak Dokter, Bu Dokter, puskesmas untuk bisa memeriksa, memberi surat keterangan tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, lingkar lengan atas berapa, HB berapa, udah itu saja yang bisa. Syukur kalau vaksin TT, tapi kalau TT-nya misalkan belum, itu TT kadang-kadang masih bisa dikejar. Tapi kalau ini, non sewu, mohon maaf, kalau HB-nya anemia, orangnya kurus, terlanjur hamil, tidak bisa diralat lagi, tidak bisa dikejar. Itulah pentingnya pemeriksaan ini 3 bulan sebelum nikah. Saya kira cukup jelas dan kita menyempurnakan ikhtiar, meluruskan niat agar kemudian kita mendapatkan hasil yang maksimal. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, yang terakhir, kami juga titip kepada Pak Kepala Kanwil Kementerian Agama dan Bapak Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala KUA, bahwa batas usia nikah 19 tahun, di Batam, di Kepri sudah sangat bagus. Dalam hal ini rata-rata sudah usia nikahnya sudah tidak terlalu muda ya. Tadi angkanya sudah bagus ya. Kita butuh menjelaskan kalau hamil pada usia 15-16 tahun itu diameter panggulnya sering belum 10 cm. Ya. Padahal Allah itu menciptakan ukuran diameter kepala 9,9, 9,8, 9,7. Tidak pernah, kalau bayi normal itu kurang dari 9,7 dan tidak pernah lebih dari 9,9, tidak pernah 10. Ini adalah hukum keesaan Tuhan, di mana Tuhan menciptakan yang lewat dan yang dilewati sudah sangat rapi dan bagus sekali. Saya sebagai dokter hanya membaca ilmu Tuhan ini. Nah, Tuhanlah yang mengatur. Sehingga mohon izin ketika diminta untuk nikahnya 20 tahun. Kalau diminta nikahnya umur 20 tahun, sebetulnya tujuannya ini. Supaya tujuannya supaya bayi yang lewat itu ukurannya pas gitu ya, sesuai dengan kehendak Tuhan tentu ini karena yang menciptakan itu Tuhan. Kalau 15 tahun hamil, bayi yang lewat ukurannya 9,9, panggulnya baru 8 cm gimana? Pasti bayi jadi celaka, kepalanya bisa rusak, bayinya bisa mati, dan kemudian ibunya bisa robek jalan lahirnya. Sehingga hamil usia terlalu muda, mudah terjadi perdarahan, robekan jalan lahir, dan kematian pada ibu dan juga bayi. Dan juga satu lagi yang juga tidak kalah penting, perempuan yang usianya baru 15-16 tahun itu, ternyata tulangnya masih harus tambah panjang, dan tulangnya masih tambah padat. Tetapi begitu hamil, maka tulang tidak tambah panjang, tulang tidak tambah padat. Sehingga orangnya cenderung pendek, tulangnya keropos, otaknya pun cenderung tidak berkembang dengan baik. Itulah nasibnya orang yang hamil pada usia terlalu muda. Suami mohon maaf tidak tahu. Suaminya tahunya cuma saya kaya, saya mampu memberi nafkah. Meskipun saya umur 40 tahun, istri saya 15 tahun, nggak apa-apa, malah hebat itu. Tapi mohon maaf, besok kalau istri sudah umur 50 tahun, istrinya tulangnya keropos, tulangnya mudah patah. Karena dulu waktu usia 15-16 tahun sudah hamil. Inilah ibu bapak sekalian bahayanya hamil muda. Suami mungkin sudah nggak tahu karena suami mungkin sudah meninggal juga itu. Kalau yang ngawinnya anak-anak muda. Makanya itulah ada hal yang sangat penting yang kita perlu perhatikan. Dan yang paling terakhir mohon izin, di 1000 hari kehidupan pertama memang stunting ini tercipta. Mau stunting mau tidak stunting, penciptaannya di 1000 hari kehidupan pertama. Kalau sudah lewat 1000 hari, dengan kata lain lewat usia 2 tahun, maka tidak bisa dikoreksi. Stunting is stunting, sudah begitu. Maka di 1000 ini juga 1000 hari ini juga tidak hanya tinggi badan yang tidak berkembang,
tetapi juga intelektual. Sehingga orang stunting itu kerugiannya 3. 1, stunting itu pasti pendek, meskipun pendek belum tentu stunting, sehingga tidak bisa jadi tentara, Polri, TNI, dan sebagainya. Kemudian tidak bisa cerdas, sehingga pendek, tidak cerdas. Satu lagi kerugiannya adalah di usia 40-45 tahun mudah sakit. Biasanya sentral obes tapi di tengah, edem gemuk tapi di tengah, mudah stroke, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya sebab stunting itu ada sebetulnya 3, ini cukup ya. 1 itu suboptimal health, sakit-sakitan. Bisa karena lingkungannya kotor, mudah diare, tidak imunisasi, BCG tidak diberikan, dan sebagainya. Sakit-sakitan di 1000 hari kehidupan pertama. Mungkin juga lingkungan air bersih ini membuat dia sakit-sakitan karena airnya nggak tersedia, misalkan. Jambannya tidak tersedia, misalkan. Kemudian yang kedua, makanannya tidak cukup. Mungkin makanan ada, tapi hanya kasih mie cilok, kerupuk itu. Kasihlah ikan, ya, dan juga telur, dan juga sayur. Ini gizi seimbang. Yang berikutnya adalah berikan parenting, pengasuhan yang baik. Karena kalau pengasuhannya tidak baik, anak stres. Anaknya baru umur 2 tahun, adiknya lahir, ini stres. Ini pengasuhan tidak baik. Maka anaknya bisa autisme, bisa juga gangguan mental emosional, bisa stunting. Nah, inilah sebab stunting yang perlu dihafalkan, perlu diingatkan. Dan di 1000 hari, selain menentukan tinggi badan, juga logikanya berkembang, kemandiriannya berkembang, motoriknya berkembang. Kalau ini gagallah juga yang lain-lainnya, masa depannya jadi sangat terpengaruh. Allah sudah memberikan pertanda. Sebelum 1000 hari, ubun-ubunnya belum menutup, masih terbuka, masih berkembang, gitu ya. Tapi begitu 1000 hari, maka ubun-ubunnya menutup. Hanya 4% saja yang tidak menutup, 96% 1000 hari, ubun-ubun menutup, close sudah. Jadi kita sudah tidak bisa lagi memperjuangkan stunting. Oleh karena itu, saya berterima kasih sekali lagi kepada Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak Kak. Kendala teknis di jaringan Bapak Kepala BKKBN Republik Indonesia. Dr. Hasto namanya. Dr. Hasto. Ya. Sudah tidak join lagi beliau. Baik Bapak dan Ibu, mungkin tadi ada kendala di jaringan Dr. Hasto. Kita lanjut saja kegiatan kita pada siang hari ini dengan sambutan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau kepada Bapak Ansar Ahmad SEMM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BKKBN Pusat, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Hasto Wardoyo SP OGK. Yang kami hormati Deputi Bidang KSPK BKKBN, Bapak Nopian Andusti SEMT, Deputi Bidang Admin BKKBN Bapak Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso MPD yang kami hormati, Deputi Bidang KB KR BKKBN Dr. Eni Gustina MPH yang kami hormati Kakanwil Kemenak Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Haji Mahbub Daryanto MPDI dan Kepala Kemenak Kabupaten Kota Seprovinsi Kepri, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri Bapak Medi Herianto SHMH, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, Kepala OPD KB Provinsi dan Kabupaten Kota yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepri,
selaku Wakil Ketua 1 Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kepri, Kepala KUA Seprovinsi Kepri, Pimpinan Puskesmas Seprovinsi Kepri, hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua masih dikaruniai kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kemenak Kabupaten Kota bersama Dinas Kesehatan dan OPDKB Kabupaten Kota Seprovinsi Kepulauan Riau. Selamat datang, saya haturkan kepada Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK, Kepala BKKBN, Bapak Nopian Andusti SEMT, Deputi Bidang KSPK BKKBN, selaku pembina wilayah, dan hadirin sekalian dalam kegiatan ini yang saya nilai sangat strategis sebagai upaya pengembangan dan pemantapan komitmen dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau. Hadirin yang saya hormati, kerangka pendekatan yang digunakan dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting menggunakan 3 pendekatan, di mana pendekatan tersebut berfungsi untuk menajamkan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah daerah dan pemerintah desa menuju pada penerima manfaat dan berdampak pada penurunan stunting secara signifikan. 3 pendekatan tersebut meliputi pendekatan intervensi gizi, terintegrasi, pendekatan multisektor dan multi pihak, serta pendekatan berbasis keluarga resiko stunting. Salah satu rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting adalah pendampingan semua calon pengantin. Konsep pendampingan calon pengantin adalah menilai status gizi calon pengantin 3 bulan sebelum menikah. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya remaja calon pengantin yang status gizinya undernutrition atau bahkan ada yang anemia. Bagi calon pengantin yang seperti itu dan tidak ditangani, mereka menikah, maka termasuk kelompok keluarga beresiko stunting dan beresiko melahirkan anak stunting. Target keluarga beresiko stunting yang memperoleh pendampingan sebesar 90% dan 92% calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting pada tahun 2024. Pendampingan calon pengantin dilakukan oleh tim pendamping keluarga yang beranggotakan bidan, tim penggerak PKK, dan kader KB yang ada di semua desa dan kelurahan yang ada di 7 kabupaten kota. Pendampingan calon pengantin meliputi registrasi dan screening awal calon pengantin melalui aplikasi elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil atau LSIMIL yang dibantu oleh tim pendamping keluarga 3 bulan sebelum menikah. Selanjutnya pemeriksaan kesehatan calon pengantin oleh fasilitas kesehatan. Bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting oleh Kemenak Kabupaten Kota atau KUA bersama sektor terkait. Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan koordinasi sistem registrasi, pemeriksaan, dan bimbingan calon pengantin yang telah dilaksanakan tanggal 30 November 2021. Di dalam kesepakatan bersama tersebut sudah diuraikan dengan jelas bahwa pendampingan calon pengantin dilakukan secara bersama oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota beserta kantor urusan agama atau KUA. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota beserta fasilitas kesehatan yang ada di bawahnya dan OPDKB Kabupaten Kota. Kemudian sudah sangat jelas juga terkait rincian tugas masing-masing. Melalui kesempatan ini, saya berharap semua pihak yang terkait dengan implementasi perjanjian kerjasama ini segera duduk bersama
untuk rencana tindak lanjut, melaksanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama. Semoga target kita di tahun 2024 dapat kita capai dan target zero penambahan stunting baru di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya dan semua kabupaten kota pada khususnya dapat kita capai. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala daya upaya yang kita lakukan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa, khususnya Provinsi Kepulauan Riau, selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Gadis Melayu memakai sunting, hiasan kepala untuk sang putri. Dengan percepatan penurunan stunting, kita dampingi semua calon pengantin di Provinsi Kepri. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan saksikan bersama penandatanganan kerjasama antara Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, dan OPDKB Kabupaten Kota seprovinsi Kepulauan Riau yang dilakukan secara daring maupun luring. Secara luring adalah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, sementara secara daring adalah Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, dan Kota Batam. Untuk yang pertama, dari Kota Tanjung Pinang, kami mohon untuk bisa naik ke atas panggung Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang dan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang. Dimohon untuk mendampingi Bapak Asisten Pemerintah dan Kesra Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Kepala Dinas DP3 AP2KB Provinsi Kepri dan PKK Provinsi Kepulauan Riau dimohon untuk bisa mendampingi. Baik, yang pertama kita akan melakukan penandatanganan dengan Kemenak Kota Tanjung Pinang dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang. Dilanjutkan dengan berfoto bersama. Baik, terima kasih. Untuk Kota Tanjung Pinang, kita lanjutkan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.
Baik, dilanjutkan dengan berfoto bersama. Baik, terima kasih. Kami silakan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa kembali ke tempat. Kita akan menyaksikan penandatanganan secara daring. Kami mohon untuk host bisa membantu. Selanjutnya dilakukan penandatanganan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batam. Kami mohon untuk host di BKKBN bisa dipin 3 orang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batam. Baik, terima kasih untuk Kota Batam. Baik, terima kasih Batam. Kita lanjutkan dengan Kabupaten Karimun, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun. Dinkes Karimun ada? Baik, kemudian Ibu Ros dari Pemberdayaan Perempuan Dinas KB Karimun. Baik, kami persilakan untuk bisa melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dari Kemenak, Kementerian Agama, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun. Bila telah selesai bisa dilihatkan Bapak dan Ibu naskah tanda tangannya. Ya. Host mungkin bisa bantu untuk screenshot. Wah, nggak kelihatan ya karena backgroundnya putih. Baik, kita foto dulu Kabupaten Karimun, silakan. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Karimun. Siska. Terima kasih. Kita lanjut ke Kabupaten Lingga. Selamat siang Lingga. Ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga dan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga. Kita ini enggak? Ya, Lingga, Dinkesnya sudah bergabung. Kemenak Lingga,
Jaringan. Anak Lingga hadir. Kameranya di. Baik. Silakan Ibu dan Bapak untuk melakukan penandatanganan. Setelah selesai dilakukan penandatanganan, disilakan untuk memperlihatkan MOU-nya Bapak dan Ibu. Baik. Dinkes bisa dilihatkan? Ya, kita foto dulu ya Ibu. Oke, Pak. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Lingga. Tepuk tangan dong Bu, Lingga. Jauh banyak ombak. Baik, dari Lingga kita terbang naik pesawat ke Natuna. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna. Dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna. Bapak Kemenak Natuna siap ya Pak? Mantap. Baik. Dinkes Natuna ada yang bergabung? Ya Bu. Ya. Silakan untuk tanda tangani Ibu dan Bapak. Apabila sudah silakan untuk dilihatkan ke kamera. Ya, senyum ya Bu, Pak. Ya. Oke. Gitu dong Pak, biar kelihatan ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Natuna. Nanti kirim-kirim kernas ya Pak. Oke, dari Natuna kita ke Kabupaten Anambas. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Anambas. Dan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Anambas. Baik, silakan Bapak untuk melakukan penandatanganan. Ya, silakan untuk dilihatkan ke kamera. Oke, wah nggak kelihatan muka bapaknya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Anambas. Nggak dilihat ya. Backgroundnya juga putih, jadi nggak kelihatan tulisannya, samar-samar semuanya. Baik Bapak dan Ibu yang hadir di sini dengan telah dilakukannya tadi penandatanganan kerjasama antara Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, dan OPDKB Kabupaten Kota di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi serta kehadiran Bapak dan Ibu di hari ini. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara kita di siang hari ini. Terbang tinggi si rama-rama, hinggap sekejap di batang jerami. Dengan telah dilakukannya penandatanganan kerjasama, semua komponen di Provinsi Kepri dapat terjalin silaturahmi. Saya Siska Septiana Sari pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kita bisa berfoto bersama di atas panggung.